Shalom, selamat pagi, teman Tuhan terkasih. Saya percaya pagi hari ini semua boleh diberkati, semua akan anugerah Tuhan karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ajak semuanya boleh bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Bapa, kami boleh mengingat betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mampu membalas Tuhan atas kebaikan Tuhan, tapi oleh setiap puji-pujian, oleh setiap penyembahan kami Tuhan, kiranya semuanya boleh membalas cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, yang mengucap syukur. Kami rindu untuk bersorak-sorai pagi ini Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Yuk. Selamat berdoa. Haleluya. Oh, ini tidak boleh. Haleluya. Karena tangan tidak boleh.
Sebab kami percaya Tuhan, sebab daripada-Mu lah Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Sebab daripada-Mu lah Tuhan kami menerima pengharapan yang baru Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Amin Tuhan. Amin. Ajar kami untuk setia dan percaya buat setiap firman. Kekuatan diriku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatanku, kekuatan diriku. Kami dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Yang mustahil bagimu semua.
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami ingin percaya bukan seperti Paulus. Kami percaya Engkau dapat melihat Tuhan. Tanpa kami mengetahui Tuhan. Tanpa kami mencari Tuhan. Tapi karena kami percaya sungguh-sungguh Tuhan. Sebab jadi firman-Mu Tuhan. Kau nyatakan, Kau teguhkan dalam setiap hati kami Tuhan. Itu yang membuat alasan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kau sudah nyatakan firman-Mu buat setiap kami Bapak. Yang sebentar lagi Tuhan kami akan dengar. Kami akan mendengar dengan betul-betul Tuhan. Supaya firman-Mu tertanam dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap firman-Mu dalam tangan Tuhan. Setiap hamba-Mu, setiap mulut lidah kami Tuhan, setiap telinga kami, hati kami Bapa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk taat Tuhan sesuai dengan firman dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga bersama-sama lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami akan bersama lagi mendengar sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya melalui firman-Mu ini setiap kami diberkati, sehingga kami memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema seperti yang tertulis di layar LCD, yaitu tentang sesuatu yang natural dan supranatural. Background dari tulisan ini adalah gambar yang natural. Ini adalah Gunung Baluran yang letaknya di dekat tempat pelayanan kami. Nah, tetapi kita tahu bahwa di dalam dunia ini, selain ada hal-hal yang bersifat natural, ada juga hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, baik sebelum lebih jauh kita belajar tentang apa itu hal-hal yang bersifat supranatural, kita akan melihat dulu apa penjelasan Kamus Bahasa Indonesia tentang supranatural ini, ya. Nah, supra itu ternyata artinya di atas, supra berarti di atas, dan natur itu berarti alam. Adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Jadi di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, selanjutnya Kamus Bahasa Indonesia memberikan penjelasan tentang supranatural adalah suatu kejadian yang tidak umum atau tidak lazim atau dianggap di luar batas kemampuan manusia pada umumnya dan tidak sesuai dengan hukum alam. Nah, tahukah saudara bahwa Alkitab kita banyak mencatat tentang hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, baiklah kita akan lebih jauh belajar apa tujuannya kita merenungkan tentang hal-hal yang natural dan yang supranatural ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyadarkan kita bahwa tidak semua masalah yang kita alami, yang sering kita hadapi, bisa diselesaikan dengan secara natural, ya, atau dengan kemampuan manusia. Nah, ketika kemampuan kita sebagai manusia sudah mentok, kita tidak bisa lagi mengupayakan demi suatu kebaikan, kesembuhan dari segala penyakit dan sebagainya, maka seringkali orang menempuh
jalur yang kedua ini yang supranatural. Nah, dan banyak kesaksian, ya, jadi berbicara tentang supranatural, mujizat itu juga masih tergolong atau masuk di bagian supranatural ini. Nah, disebut mujizat, kenapa? Karena seringkali terjadinya itu di luar akal pikiran manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah belajar tentang sebuah konsep hidup yang mana salah satunya mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah sebuah masalah. Nah, seringkali hidup ini banyak menghadapi masalah. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah tersebut secara natural sudah tidak mampu, nah biasanya kita belajar mencari yang supranatural, di mana hal-hal yang supranatural itu dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita semua tahu dan mungkin punya pengalaman bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau dengan akal manusia saja akan semakin menimbulkan banyak masalah. Ya, jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah dan kemudian hanya kita selesaikan secara manusiawi, secara akal saja, maka seringkali masalah itu bukan selesai, namun makin bertambah besar. Nah, itu sebabnya sebagai orang beriman, harusnya kita terus belajar dan belajar dalam semua keadaan atau masalah yang kita hadapi, kita belajar menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Nah, memang di dunia di sekitar kita ada orang-orang yang memiliki sebuah usaha atau perusahaan, ya, yang seringkali dia ingin memproklamasikan atau mengiklankan perusahaannya atau usahanya itu kepada masyarakat dengan satu kalimat yang menarik, yaitu bahwa perusahaan tersebut sanggup menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Nah, saya tidak tahu, mungkin saudara tahu ini kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi renungan kita kali ini mengingatkan, jika kemampuan kita secara natural sudah mentok, maka sebagai orang beriman, sudah saatnya kita belajar dan mencari penyelesaian masalah itu dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, tahukah saudara bahwa Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu banyak mencatat hal-hal yang bersifat supranatural. Apa yang dikerjakan oleh manusia lumrah sudah tidak bisa, maka ternyata ketika Tuhan terlibat dalam urusan manusia itu, maka apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan belajar bahwa Alkitab atau kejadian-kejadian supranatural yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Nah, mari kita belajar. Di antaranya, satu saat ketika kita membaca Alkitab, tentu kita akan menemukan kisah yang mungkin sering kita baca ini. Ya, ada seorang perempuan di dalam catatan Injil Lukas pasal 8 ayat 43 itu yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Nah, saudara tahu 12 tahun itu tentu bukan waktu yang singkat. Nah, apalagi menurut catatan Injil Markus, ya, orang ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, jadi hartanya dihabiskan atau habis untuk pengobatan itu, namun tidak ada faedahnya. Dan catatan Injil Markus pasal 5 ayat 26 bagian terakhir mengatakan sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, saudara, dan ini ketika kita yang harus mengalami, tentu kita juga bingung. Wah, bagaimana ini, harta sudah habis, ingin sembuh dari penyakit, tidak kunjung datang kesembuhan, malah penyakitnya menjadi lebih buruk.
Tentu ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah, di luar kebingungannya kemana lagi harus berobat, dia mendengar orang yang bernama Yesus. Dia mendengar kisah tentang Yesus Kristus yang banyak membuat mujizat, yang banyak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, dan dia mendengar banyak penyakit yang disembuhkan. Nah, ketika dia mendengar cerita tentang Yesus, tiba-tiba timbul iman di dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, kalau aku ketemu dengan sosok yang bernama Yesus ini, aku akan menjamah ujung atau jumbai jubahnya, dan aku pasti akan sembuh. Nah, saudaraku, ini bicara tentang iman. Jadi, hal-hal yang bersifat supranatural itu akan bisa kita alami, akan bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya iman. Nah, seperti siapa? Seperti perempuan yang sudah 12 tahun sakit dan dia sudah banyak berobat, bahkan hartanya sudah habis untuk berobat, tidak datang kesembuhan tapi malah semakin parah. Nah, begitu mendengar berita tentang Yesus, timbul iman. Maka tidak salah kalau ada ayat Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Nah, saudaraku, dan pendengaran yang bisa menimbulkan iman itu bukan mendengar gosip, tapi mendengar firman Tuhan. Mendengar tentang Yesus Kristus, mendengar tentang Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, timbul iman. Kalau aku ketemu dengan orang yang bernama Yesus, kok rasanya aku punya kepercayaan, asal ku pegang saja, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Jadi jumbai jubahnya itu ujung dari jubah. Nah, ini gambar ini tepat sekali. Ya, dia mencoba menjamah ujung jubah Tuhan. Nah, saudara, mujizat terjadi, hal-hal yang supranatural terjadi seperti yang diinginkannya. Jadi perempuan ini kemudian menerima mujizat. Saudara, Injil Lukas pasal 8 ayat 44 mencatat, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan perhatikan kalimat setelah koma itu mengatakan, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Nah, saudara, ini yang saya sebut suatu kejadian yang bersifat supranatural. Terjadinya di luar kemampuan pikiran manusia. Nah, tentu dia punya banyak teman, tentu dia punya banyak kenalan yang sudah mengetahui bahwa dia sudah kesana kemari menghabiskan hartanya untuk berobat dan gak bisa sembuh. Saudaraku, dan kejadian seperti ini membuat banyak orang terheran-heran, membuat banyak orang akhirnya mengetahui bahwa masih ada hal-hal yang bersifat supranatural yang di luar kemampuan manusia. Nah, saudara, saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi. Tapi ketahuilah sampai hari ini bahwa pertolongan Tuhan masih bisa terjadi. Ya, karena Yesus Kristus menurut surat Ibrani, ya, karena Yesus Kristus itu tetap sama baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama, tetap berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Tetap berlaku bagi orang yang punya iman kepadanya. Hal-hal yang supranatural masih bisa terjadi sampai hari ini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara contoh lagi. Satu saat, ada seorang murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu yang berasal dari nelayan, ya, namanya Petrus.
Tuhan Yesus memberikan panggilannya dengan mengatakan, marilah ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, mungkin sepanjang Petrus mengikut Yesus, Petrus belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi penjala manusia. Nah, begitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ternyata Petrus mungkin jadi bingung. Aku nggak ngerti sampai hari ini apa maksudnya itu penjala manusia. Dan dalam keputusasaannya yang mengharapkan Yesus untuk jadi pemimpin mereka, ya, pada waktu itu menjadi raja bagi mereka karena banyak mujizat yang bisa terjadi dibuat olehnya. Banyak orang berharap Yesus menjadikan mereka raja. Nah, harapan mereka pupus ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Harapan mereka musnah sirna ketika melihat Yesus secara fisik mati di atas kayu salib. Dan kemudian Petrus berkata kepada teman-temannya, aku mau cari ikan. Lalu teman-temannya yang dengar itu, aku ikut. Dan dalam kisah itu diceritakan sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa. Ya, mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, ya, menjumpai mereka dan mereka memerintahkan. Dan Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid itu menebarkan kembali jalannya. Nah, kisah di dalam Injil Lukas pasal 5 ini, Petrus mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya, usaha mereka secara natural yang maksimal sudah dilakukan. Perhatikan, ayat ini mengatakan, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Lalu ayat berikutnya mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudaraku, jadi ini awal dari satu kejadian yang dialami oleh Petrus di mana dia melihat mujizat yang sangat luar biasa. Dia melihat hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, jadi kenapa ini juga saya sebut kejadian supranatural, bukankah sampai hari ini juga orang banyak yang berusaha secara natural bisa mendapatkan ikan seperti ini. Nah, saudaraku, berlatar belakang cerita ini, kita semua tahu bahwa biasanya ikan mudah ditangkap dengan jaring itu ketika malam. Ya, jadi biasanya ikan bisa ditangkap dengan jaring dengan mudah itu pada waktu malam. Kalau siang biasanya sulit. Nah, mereka telah bekerja sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki di waktu yang tepat dengan cara yang sesuai dengan pengalaman mereka sebagai nelayan. Tentu sudah nggak perlu diajari lagi gimana caranya cari ikan. Tapi fakta membuktikan atau cerita ini menyebutkan bahwa mereka sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Ya, tapi karena perkataan Yesus, karena ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudaraku, dan seperti yang kita lihat dalam gambar ini, Alkitab mengatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang bersifat supranatural. Di luar akal pikiran manusia, ya, di luar yang bisa dijangkau oleh Petrus. Wah, gak pernah seperti ini. Biasanya ikan mudah ditangkap itu malam.
Sudah siang, matahari sudah terbit, bagaimana mungkin bisa dapat ikan? Tapi ingat, Petrus melakukan karena diperintah oleh Tuhan. Jadi ini juga bisa menjadi kata kunci ketika kita ingin mengalami sebuah mujizat, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Sekali lagi, kalau kita ingin mengalami atau mendapatkan hal-hal yang bersifat supranatural, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Oke, saya masih ingin menyambung dengan contoh yang terakhir. Jadi kalau saudara kepingin mengalami mujizat atau memiliki melihat hal-hal yang bersifat supranatural di luar kemampuan akal manusia, ya kita sudah melihat ini, ya Petrus dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Kalau perempuan yang sakit pendarahan tadi, dia punya iman. Ya, jadi punya iman dulu, punya keyakinan dulu, asal ku jamah jumbai jubahnya aku pasti sembuh. Nah, Petrus ini beda. Petrus ini semalam udah gak dapat apa-apa, tapi karena engkau memerintah, aku akan melakukannya. Nah, saudaraku, mungkin kalimatnya bisa diganti, sudah lama aku kerja gak pernah berhasil, gagal terus. Tapi hari ini aku coba lagi. Dan mencobanya itu karena yakin ini adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan pasti ya akan menolong dan dia akan membuktikan apa yang diperintahkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, contoh yang terakhir kita akan lihat secara singkat bahwa ternyata kerjasama dengan Tuhan, ini contoh yang ketiga, itu akan membuahkan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, kerjasama bagaimana? Maksudnya, dalam kisah berikut ini kita akan melihat bahwa manusia harus tetap mengerjakan bagiannya yang natural, yang bisa dikerjakan secara alami, dan ketika manusia sudah mengerjakan bagiannya yang bisa dikerjakan secara alami, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang bersifat supranatural. Nah, di mana kita bisa dapatkan contoh ini? Tidak lain adalah di dalam Injil Yohanes pasal 11 tentang ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, secara alami, secara natural, nggak mungkin sudah Lazarus ini bisa dibangkitkan. Lihat catatan datanya. Pasal 11 ayat 17 mengatakan Lazarus itu sudah 4 hari di dalam kubur. Menurut perhitungan, menurut ilmu kedokteran, dagingnya udah busuk, kemungkinan mata ini sudah keluar dari kelopaknya. Sudah nggak mungkin bisa dibangunkan lagi karena sudah busuk. Saudaraku, tapi ternyata Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat di ayat yang ke-39 pasal 11 dari Injil Yohanes. Angkat batu itu. Ini yang saya sebut tadi, kerjasama dengan Tuhan membuahkan hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, untuk mereka nggak punya uang, ya, nggak terjadi perbantahan di sini. Lalu setelah mereka mengerjakan bagiannya, membuka pintu kubur itu, Tuhan Yesus di ayat 43 mengerjakan bagiannya. Tiba-tiba dia berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan ayat 44 mengatakan, Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur itu, ternyata bisa hidup kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang bersifat supranatural. Jadi, di Injil Yohanes cerita tentang kebangkitan Lazarus ini, kita bisa melihat sepertinya Tuhan juga enggak memasalahkan ya apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, harusnya, ya ini dalam benak pikiran saya ya,
memerintahkan batu dengan menunjuk dengan jarinya, batu, minggir, batu, pintu kubur terbukalah. Mestinya bisa. Tapi kenapa dia memerintahkan? Di ayat yang ke-39, angkat batu itu, buka tutup kubur itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa membuka tutup kubur itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di tempat itu pada waktu itu. Nah, jadi rupanya di sini ada satu pelajaran. Apa yang bisa kita kerjakan saja. Apa yang kita inginkan, kita ada satu pekerjaan, kerjakan saja. Saudaraku, dan nanti apa yang kita tidak mampu, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka hal-hal yang kita tidak mampu, itu yang akan dibuat oleh Tuhan untuk kita. Amin ya, kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan ini. Masih banyak contoh-contoh yang lain dalam kitab Perjanjian Lama ya, catatan saya banyak tetapi saya tidak ingin membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin di lain kesempatan kita akan belajar lagi untuk hal ini ya. Tapi saya ingin membacakan ayat terakhir yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 60 ya. Dalam kitab Mazmur pasal 60 itu ada ayat yang mengatakan ini. Oh iya, ini Mazmur 60 ya. Oke. Dengan Allah ya. Coba kita ucapkan bersama, kemudian kita akan berdoa. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan aktivitas kita sehari-hari, apa yang perlu kita kerjakan. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita lakukan, tetapi jangan lupa, sebagai orang percaya, kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang kita kerjakan. Sebab ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, urusan, usaha yang kita kerjakan, maka ketika ada sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan, maka itu akan dikerjakan oleh Tuhan, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan adalah bersifat supranatural. Artinya di luar kemampuan akal manusia ya. Masih banyak ayat yang lain, yang antara lain yang saya ingat tiba-tiba bahwa Tuhan akan memberikan apa yang di luar kita pikirkan ketika hidup kita mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bersama-sama melalui firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa melalui Engkau kami sering mendapatkan pertolongan dan banyak kali akan melihat hal-hal yang bersifat supranatural. Hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kami. Bapa, dan ajarkanlah kepada kami untuk supaya kami terus belajar mendengar firman-Mu, supaya kami memiliki iman seperti perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan ketika memiliki iman, maka iman itu berhasil menyembuhkan penyakitnya ketika berjumpa dengan Tuhan. Ajarkan kami juga seperti murid Tuhan yang bernama Petrus, sudah gagal dalam pekerjaannya, tidak memperoleh hasil apa-apa. Dan ketika dia memulai lagi, dia memulainya karena perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini memberi kepada kami satu pelajaran bahwa ketika langkah kami diperintah oleh Tuhan, kami tidak usah takut dengan apapun, karena ketika kami melangkah atas dasar perintah Tuhan, maka langkah kami akan dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Ajarkan kami juga untuk orang-orang yang dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh melihat mujizat, sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi secara akal manusia, secara natural, tetapi Engkau sanggup melakukan
apa yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami, sehingga setiap langkah yang akan kami hadapi dan jalani ke depan selalu melibatkan Tuhan. Ajarkan kami terus melibatkan Tuhan dalam setiap urusan yang kami hadapi, sehingga kami juga boleh melihat mujizat-mujizat yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak Tuhan yang digerakkan hatinya untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mereka yang mempersembahkan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan, Engkau berkati kembali mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami doakan pemerintahan kami dari Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, bupati, camat, kepala desa, lingkungan RT RW kami mohonkan mereka berkat Tuhan. Sejahtera kota dan desa kami adalah sejahtera kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera sukacita berkat Tuhan yang berlimpah, baik jasmani maupun rohani menyertai menjadi bagian kita mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati.